Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, salam jumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya Pendeta Adi Pejaga dari Gereja Protestan Indonesia, GPI Sola Gracia Pondok Kelapa, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 1 Juli 2025, dituliskan oleh Ibu Eli Dia Praptanti dengan judul Diluputkan Tuhan, yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal 140. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Namun sebelum itu kami memohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, agar biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi sebuah pedoman yang baik dalam kehidupan kami, yang dapat kami gunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, memberkati kami. Karena hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Mazmur pasal 140 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Luputkanlah aku ya Tuhan dari orang-orang jahat, yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menyulut perang. Sahabat muda, dalam dunia pergaulan kita mengenal istilah toxic people atau orang-orang yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Wujud perilaku toxic people bisa bermacam-macam. Misalnya menyerang orang lain secara verbal, bersaing secara tidak sehat, dan menjatuhkan mental orang lain. Meskipun wujud perbuatannya bukan bersifat fisik, berada bersama toxic people bisa membuat seseorang merasa terintimidasi, patah semangat, dan putus asa. Pemazmur berdoa memohon agar Tuhan melindunginya dari orang-orang yang merancang kejahatan baginya. Pemazmur mengetahui bahwa kejahatan yang dirancang oleh orang-orang di sekitarnya dapat berdampak buruk bagi keselamatan dan kedamaian hidupnya. Oleh karena itu, saat menghadapi situasi yang penuh dengan kebencian, tipu daya, dan juga kejahatan, pemazmur meminta Tuhan meluputkannya dari semua hal itu. Pemazmur percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa melindungi dan menghindarkan dirinya dari segala pengaruh buruk perbuatan orang-orang jahat kepadanya. Sahabat muda, kita akan selalu bertemu dan berinteraksi dengan berbagai macam orang, termasuk orang-orang yang bersikap negatif. Bahkan saat ini bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi media sosial pun bisa mengintimidasi kita dengan berbagai konten yang tidak sesuai dengan iman kita. Opini negatif yang juga menekan, dan standar pencapaian yang seringkali tidak realistis. Ingatlah teladan pemazmur yang meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melindungi dan meluputkan kita dari dampak negatif setiap perbuatan jahat orang lain, sehingga kita tetap aman dan merasakan damai di hati. Mari kita berdoa untuk mengamini firman yang kita telah dengarkan. Ya Allah, ya Bapa ya Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dan kami terus memohon kepadamu untuk boleh menjauhkan kami dari segala kelakuan-kelakuan kami yang akan merujuk kami kepada kejahatan. Biarlah Tuhan juga yang boleh terus menjaga melindungi kami dari setiap gangguan di luar sana, sehingga iman yang kami pegang ini ya Tuhan, iman yang telah kami kembangkan ini ya Tuhan, biarlah terus kami pegang dengan teguh, dan biarlah iman kami juga akan menyelamatkan kami dan menolong kami dari setiap godaan-godaan yang ada di dunia ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Teruslah mengingatkan kami tentang firman-Mu ini agar kami tetap kuat di dalam-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.